Tipis, 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 tips berbisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Uh, Halo Al. Kali Ya, ini halo. Kenalan dulu. Aku Alisa Sabila, bisa dipanggil Alisa. Dan kali ini aku sama temen aku. Halo, namaku Zahra Amira, biasa dipanggil Rara. Panggil Rara aja ya. Oke, boleh. Halo, Rara. Halo Al. Al boleh kenalan? Oke, baik. Di sini kenalinnya nama gue itu Muhammad Aulia Pradesyan Kusuma, tapi biasanya sama anak-anak dipanggilnya Al aja sih. Jadi for information, kalau Al ini bakalan jadi narasumber kita pada tipis kali ini. Nah, mungkin aku share PPT dari Al ya. Boleh banget, Liz. Kelihatan nggak? Aman-aman. Oke. Boleh. Jadi, pada kali ini kita akan berbincang tentang tips berbisnis bersama Al atau M. Aulia Priyadana. Oke. Jadi, mungkin karena aku beda kelas dulu juga nih. Boleh background sendiri dong? Background kamu gimana gitu? Kan belum pernah kenalan kita nih sebelumnya. Boleh tahu nggak sebelumnya background kamu mulai dari di sini aku ngeliat SMA nih, mulai dari SMA jiwa berbisnis kamu tuh munculnya dari mana kalau boleh tahu nih Al? Oke, jadi kan untuk waktu itu ya pas SMA itu aku itu emang pernah ada di transisi di mana pada saat pandemi itu, tahu nggak sih kayak aku itu sebagai angkatan yang hampir setengahnya itu tuh online gitu. Iya. Dan sedikit banget kelasnya. Tiba-tiba udah lulus aja. Bener lagi. Nah, di situ udah mulailah kayak mulai pikir daripada kan kita pas umur-umur segitu tuh kayak lebih banyaknya kayak main game untuk cowok ya. Dan kalau untuk ceweknya nggak tahu ya, tapi kalau untuk cowok sendiri kalau misalkan pas SMA dan terlebih lagi pas lagi Covid, itu tuh bener-bener kayak banyak banget main game ya. Dan aku pun ngalamin kayak gitu, kayak sering banget main game, apalagi kayak PUBG. Setelah dari situ mulailah kayak kan ada renovasi rumah ya, ini pengalaman aja ya. Jadi tuh pas lagi renovasi rumah tuh WiFi kan kayak dicabut karena kan emang perkabelannya harus dibenerin dan di situ kayak mulai mikir gitu. Hampir beberapa minggu tuh nggak ada agak susah buat main game, jadi akhirnya di situ mulai kayaknya main game itu nggak ada ininya deh. Ada sih mungkin buat bikin kita have fun, tapi nggak semua orang bisa sukses di dunia game. Akhirnya mikir gitu buat kayaknya mending nyari duit deh, lebih worth it gitu. Disitulah pengalamannya dimulai. Itu bukan profesional ya, tapi lebih ke belajar menjadi konten kreator gimana, menjadi digital marketing gimana, jadi belajar buat nge-sales gimana gitu sih. Wah, keren banget. Jadi, sih. iya keren banget. Berarti munculnya tuh karena dari WiFi tadi yang cabut. Gak bisa main, susah cabut. Cuman jadi kayak nyari hal lain nih gitu ya. Yang bisa ngasih positif outcome. Wow, Yap. asik banget, asik banget. Oke. Aku lihat sih di sini kan kamu nulis kuliah ada 3, terus eksternal di luar kuliah. Itu bisa dijelasin nggak ke kita kayak kamu bisnis 6 ini bersamaan atau bagaimana? Kalau untuk yang kuliah sendiri itu bersamaan ya. Jadi kalau untuk yang bisnis donat sendiri itu aku bukan benar-benar yang pendistributornya. Jadi kayak bukan yang ngebuat dari awal, dari adonannya, tapi lebih ke tradernya atau maklarnya lah ibaratnya. Aku sebagai maklar memberikan ruang buat distributor itu buat memperluas perdagangan dia ke sekitar kampus kita Telkom.
I see. Maklarnya. Iya, Oke. Itu donat. Bisnis kopi itu donat. berbarengan juga. Berbarengan juga. Tapi kalau untuk bisnis kopi itu mulai awalnya itu dari cafe shop. Karena kan pas awal mungkin ada dokumentarinya ya di ini udah itu jadi pas awal Aku share screen dokumennya sambil lanjutin aja. Al. jadi untuk awal kali masuk kuliah itu kan aku lebih duluan ya untuk datang ke Bandungnya. Jadi di situ karena nunggu buat acara PKKMB sendiri akhirnya cari apa ya biar aktivitas itu lebih produktif, akhirnya kayak di situ dikasih tanggung jawab untuk nge-follow up kafe sama untuk megang salah satu kafe di dekat kampus. I see. Berarti sekitaran Telkom ini ya? Iya, tapi udah tutup. Oh, I see. Itu sebelum PKKMB itu berarti belum kuliah loh berarti jatuhnya ya? Iya. Mau masuk. Oke. 2 minggu sebelum PKKMB lah. Oh, oke. Nih berarti yang selanjutnya tadi nih bisnis donat, bisnis kopi ini ya videonya ya? Ya, ini mulainya bisnis kopi itu dari sini. Yang akhirnya karena merasa namanya juga bisnis ya, nggak ada yang namanya itu langsung lancar aja. Nah, untuk suatu bisnis itu pasti ada aja sebuah rintangan yang harus kita hadapin. Dan karena di situ mulai mikir ya kayak karena coffee shop kerasanya kurang legit bagi aku, yang akhirnya berpikir kembali buat apa ya untuk kopi ini biar bisa lebih cuan gitu. Akhirnya ya udah sama buat di drop ke beberapa sekitar kampus di dalam kampus. Oh, berarti nggak satu doang tuh ya pas itu? Enggak satu doang. Nah, paham. Biar cuannya makin banyak, gengs. Iya dong, Ini siapa yang nggak mau cuan? Nah, ini salah satu sampelnya nih, ini sebagai pengalaman ya. Sebagai pengalaman aku pas mulai jualan, ya jadi kenang-kenangan lah. Ini awal mula buat gimana ya, untuk ngesiapinnya itu benar-benar prepare banget, kayak desainnya sendiri. Oh iya? Iya, desainnya sendiri. Karena kan sebelum sebelum kuliah, aku tuh udah beberapa pengalaman sebelumnya di SMA kan. Yang di portofolio aku itu tuh sempat jadi digital marketing sama content creator bekerja sama di jualan di bidang otomotif bisnis, lebih ke velg sama mobil. Tadi aku juga lihat tuh. Nah, ini ya. Iya. Ini Kan kalau di situ boleh aku tahu, gimana? enggak, tadi mau nanya kalau boleh tahu ini ngerjainnya sendiri atau ada tim sama temen gitu? Kerjasama sama pemiliknya. Oh, Jadi oke. kita 50-50. Paham. Oke. Boleh aku setel kali ya video-video Boleh. yang dikirim Al. Boleh. Itu di bagian digital marketingnya ya? Iya, digital marketing, content creator untuk bisa personal brandingin brandnya dia. I see. Keren banget sih. Itu kalau boleh tahu berapa lama tuh kerja sama nih velg apa yang tadi? Untuk sekarang ini bisnis dia udah jalan sendiri, tapi kalau misalkan ada butuh bantuan, kadang aku coba buat silaturahmi sama pemilik ownernya. Jalin komunikasi aja sih. Silaturahmi ya tadi balik lagi. Iya, silaturahmi. Paham. Asik juga. Ini boleh kali lanjut share screen-nya tadi. Benar ya. Ini balik ke sini. Nah, udah kelihatan? Oke. Udah kelihatan. Ini aku juga di sini ngeliat ada trader kos. Itu jadi maklar atau jadi gimana Sama itu? maklar juga.
Isi kos-kos di mana tuh? Di gang mana? Ini kan Supur, Supbir, PGA gitu. Banyak. Oh iya. Kalau yang trader kos-kosan itu aku berdua sama teman aku anak di kafe. Hmm. Jadi kita udah ada Instagramnya, tapi Oh. nggak inilah nggak. Yang penting kita udah ada Instagramnya dan udah lumayan lah gitu buat nambah-nambah lah. Tapi nggak terlalu difokuskan untuk dagang atau bisnis di kos-kosan ini. Karena lumayan juga kompetitornya. Udah banyak yang udah lama di sana gitu. Oh, Kita cuma standingnya. tindak. Itu kalau dari kamu sendiri alurnya kayak gimana sih? Kayak kamu bantu cariin kos-kosan atau kamu yang nawarin kos-kosan atau gimana? Gini, misalkan siapa? Misalkan Rara punya kos-kosan. Iya. Ya. Nah, kos-kosan Rara ini belum tahu mau dipasarin bagaimananya, belum tahu si customer-nya itu siapa. Tapi udah tahu lokasinya di mana. Misalkan lokasinya dekat kampus Telkom. Nah, aku di sini datang buat ngebantuin Rara buat nge-follow up kos-kosannya Rara. Sehingga Rara pun dapat customer dan Al di situ minta buat pembagiannya dealnya enaknya gimana. Kayak minta ininya aja lah, insentif dari kalau misalkan laku Rara mau ngasih insentifnya berapa. Misalkan harga per tahunnya 8 juta. Nanti dari aku dijualnya 9.500.000. Di situ ada perang nego tuh. Akhirnya habislah mentok di 9 juta. Jadi kan ada tumbalnya kan 500.000. Ya berarti kalau misalkan dari 8 juta akhirnya dealnya di 9 juta, berarti kan ya udah lumayan gitu per orang. Bayangin aja kalau misalkan per semesternya itu kita bisa ngedealin 10 orang aja udah berapa. Paham. Oke. Berarti di sisi nyari customer-nya gitu ya? Iya. Paham. Ih, keren banget sih. Ini langsung ke eksternal kali ya. Personal assistant. Ini secara digitally atau gimana nih yang personal assistant? Untuk personal assistant secara langsung ya. Jadi itu awalnya dari Om. Om itu kan punya usaha, punya pabrik yang akhirnya di situ karena dia butuh orang buat ngebantu, akhirnya aku coba buat ngebantuin dia dan aku ngerasa oh jadi untuk jadi seorang personal assistant itu kayak gini loh. Jadi akhirnya aku belajar dari situ, aku terbuka buat bisa jadi personal assistant ke beberapa orang. Kayak misalkan itu juga pernah ada salah satu orang masih temannya Om minta buat ngebantuin karena dia harus ke luar kota ngurusin pekerjaannya. Akhirnya aku buat nge-backup dia di perusahaannya buat ngebantuin karena dia punya karyawan, aku buat bisa nge-helping karyawan-karyawannya butuh apa. Aku sebagai cara dari si bosnya ini ke karyawannya karena kan bosnya ada di luar ya karena sibuk gitu. Susah di call, susah di apa. Aku sedia manahin buat di situ untuk memberikan kebutuhan si karyawannya itu butuh apa. Paham. Ya, Wow. kayak gitu sih. Oke. Berarti itu nggak sekali doang ya? Ini jadi teman Om juga tahu dan akhirnya job juga di situ ya? Iya, job. Paham. Lumayan kayak misalkan nih seminggu atau berapa dikasih kayak ya bisa 2 juta, bisa 1.500.000 gitu. Wow, itu cuma seminggu. Seminggu, pernah seminggu. Keren banget. Soalnya itu kan emang nge-handle karyawannya banyak kali ya? Iya. Beberapa. Itu masih kamu lakuin nggak kayak sampai saat ini? Masih. Terakhir kapan? Terakhir pas semester lalu karena dia udah nggak ini lagi sih, udah nggak ngebutuhin personal asisten dan aku pun nggak terlalu
datang ke bidang tersebut, nggak terlalu fokus sama bidang tersebut. Ya akhirnya ya nggak berlanjut. Paham, Oke. paham. Terus nih aku lihat ada IO kayak keren gitu. Di pandangan aku IO itu kok bisa tiba-tiba Nge-handle ke event organizer. organizer eventnya apa aja gitu. Terus kok bisa tiba-tiba loncat ke event. Iya. Oke, jadi gini, karena sebelumnya itu ada pernah basic di personal assistant nggak? Dan pas SMA juga pernah punya beberapa pengalaman-pengalaman yang mungkin itu masih relevan sama yang aku kerjain sekarang gitu. Kayak misalkan jadi content creator atau jadi admin, jadi belajar buat digital marketing, nge-personal branding, belajar buat ngejualan, sales kan jualan. Nah, di situ masih sama dan masih relevan sama yang aku kerjain sekarang kayak misalkan IO. IO itu lebih ke kayak misalkan ya, aku bukan IO acara besar kayak konser gitu, tapi lebih ke private IO. Kayak misalkan Alisa pengen anniversary sama pacarnya, Asik. ya kan? Tapi terlalu sibuk sama kegiatan. Di situ aku datang sebagai memberikan jasa, service buat ngebantuin itu semua. Kayak dari mobilnya, dari tempatnya kemana, dari jadwalnya bagaimana, kita strukturin yang akhirnya mereka tidak perlu mikirin lagi kayak gimana-gimana. Kayak kalau misalkan kita buat ngasih kejutan kan, kadang kita harus benar-benar kayak jangan sampai kelihatan kan sama si orang yang kejutin. Nah, kadang kalau misalkan kita sewa IO, kita lebih kayak fokus gitu. Kayak kita buat bikin si yang kita bikin kejutan itu buat nggak terlalu curiga ini orang kenapa sih gerak-geriknya ini gitu, karena kan ya dia udah ada yang nge-handle di belakangnya gitu sih. Kayak misalkan waktu itu ada acara saudara, ini mah bukan teman, saudara dia itu pengen nge-surprisein pacarnya ulang tahun. Ya di situ aku cuman 3 orang doang, teman aku ngasih service, ngasih jasa, ngasihlah udah kasih kita aja 1 juta. Lu nggak usah mikirin apa-apanya, kita udah terima jadi kita siapin semuanya. Ya lumayan kan kayak misalkan 1 juta dibagi 3 orang, kayak yang satunya 1 jutanya 1 orangnya buat nyupirin, aku sebagai penengahnya, satunya lagi yang IO di ininya, di luarnya. I see, yang ngontak-ngontakin gitu kah? Iya, yang ngelengkapin. Oke. Kalau misalkan ada boleh gitu. Menarik nggak sih, Ra? Menarik banget sih. Kita masih ada nggak jasanya kayak siapa tahu ada tertarik nih dari teman-teman juga. Karena untuk sekarang kayak aku tuh masih mencari gitu loh, apa yang nyeklak sama aku, apa yang ngebikin aku tuh ngelakuin itu tuh bukan karena aku tuh ngerasa ini tuh terbebani, tapi lebih ke ya udah merasa tertantang dan aku suka. Aku lebih nyari itu sekarang. Jadi kayak makanya di situ banyak banget kayak coba gagal, coba nggak jadi gitu. Pasti ya dalam perjalanan mau apapun itu pasti ada gagal-gagalnya ya. Gak mungkin gak ada ya, Al. Ya nggak mungkin. Kalau buat kalian kalau misalkan ada yang mau dan mutusin buat pengen jadi bisnis, seorang businessman atau businesswoman, kalian harus terima ke depan itu kalian bakal ngadepin banyak sekali rintangan yang harus kalian hadapin, kayak dari kode etik, aturannya gimana. Karena aku punya pengalaman kayak kode etik itu sebenarnya penting buat kita buat dalam menjalani bisnis. Kalau kita nggak tahu aturannya dan kita nggak berpikir ke depannya kalau hal yang kita lakuin itu bakal ngerugiin beberapa orang atau beberapa community yang akhirnya merasa terganggu, yang akhirnya kita diserang balik. Itu pengalaman aku sih buat di pengalaman bisnis ini. Jadi harus banyak banget juga soal
berpikir ke depan harus gimana gitu. Paham. Banyak belajar juga ya yang di mana udah pasti nggak dapet di kuliah nggak sih? Pelajaran kayak gitu mah harus ngerasain ya. Ya harus ngerasain. I see. Oke, terus mungkin di sini aku lihat abis itu ada owner model agency. Model agency tuh kayak gimana nih kalau boleh tahu Al? Aku kayak kurang familiar gitu sama sebutannya. Ada Instagramnya. Jadi itu aku untuk model agency itu coba aku nanya sama kalian. Kalau misalkan model agency kalian gimana berpikirnya? Aduh, gimana Liz? Sebuah agensi yang isinya model sih, kayak bakalan ngeluarin model yang kayak pernah dengar sih kayak kamu tuh sebagai penyedia model untuk sebuah acara, bener gak sih? Kayak Atau talent gitu kah? Nyediain iya, talent? kayak bukan ya? Bukan Kak? Aduh, aku nggak kebayang beneran nih. Aku juga ya kaget aja liatnya. Oke, kalau untuk model agency itu tipenya karakteristiknya itu beda-beda ya. Ada yang lebih ke model agensinya itu untuk profesional, kayak misalkan kalian sebagai anak desain butuh model-model yang lebih ke lebih dipilih lagi kayak modelnya kayak gimana kita nyediain gitu. Itu yang profesional. Jadi untuk busana ada juga kayak model untuk iklan. Kalau untuk model iklan itu kita nggak harus model profesional yang bisa jalan, tau nggak sih, kayak jalan di tengah-tengah orang yang catwalk. Ya catwalk. I see. Itu tuh kayak nggak harus kayak gitu. Jadi kalau untuk aku sendiri, aku mengkolaborasiin antara profesional sama street. Kan ada juga yang model agency yang street ya. Kayak misalkan kalau street itu untuk distro, biasanya distro itu lebih nyewa-nyewa modelnya yang street. Jadi dia bodinya nggak proporsional atau mukanya itu nggak bagus. Tapi dia ngambil estetikanya dari orang tersebut. I see. Berarti Ngeliat gak sih? kayaknya belum deh, cuman kayaknya kebayang gitu. Apa kayak nggak cuman satu style gitu kan, berarti banyak range model yang dimiliki sama agensi kamu ini. Ya, kalau pernah nggak sih kayak ngelihat ada salah satu model, dia itu benar-benar kayak kulitnya itu kayak belang-belang. Apa namanya? Tahu, paham. Pernah lihat. Nah, kalau misalkan untuk profesional nggak bisa dia diterima kayak gitu. Oh iya. Karena untuk sekarang, di era sekarang ini kayak dunia permodelan itu jadi luas. Nggak sebatas model itu harus sempurna kayak tingginya berapa, harus kayak gimana. Tapi untuk permodelan itu sekarang jadi luas. Makanya aku di sini ada berpikiran buat ngebikin model agency di mana aku bikin 2 tipe, di mana satunya profesional sama satunya lagi yang street. Oke. Berarti Itu masih jalan nggak? Apanya? Maksudnya kayak masih berjalan nggak si owner model ini? Karena kan kayak model-model ini tuh kita tuh sebagai model agency itu kita harus nge-handle model-model kan, karena model ini tuh bukan bekerja full time sama kita, jadi kayak biasanya rata-rata model itu freelance, jadi dia bisa masuk ke beberapa agensi model. Pernah ngeliat gak sih kayak artis-artis atau selebgram, dia itu nge-note dirinya di Instagram profilnya di brand ambassador banyak banget, kayak ada 3. Iya, nggak satu doang. Nggak satu doang ya? Ya seperti itu. Jadi model itu nggak full time. Jadi dia bisa kapanpun dipanggil, dibutuhkan, dia bisa datang gitu. Asal ada persetujuan dari dianya. Paham. Ada tanda tangan lah gitu ya. Iya gitu. Paham. Menarik sih. Kalau boleh tahu nih, kamu tuh dapet kenalan model-modelnya tuh dari mana gitu? Kayak kenal dari mana? Kok bisa-bisa buka owner model agency gitu? Iya kan, berarti nggak satu doang kan? Iya. Berarti kan banyak orang-orang ini talent-talentnya. Jadi itu mulainya dari satu orang dari model
profesional temen aku, dan satunya lagi street street juga. Jadi ada salah satu temen aku yang profesional, satunya lagi yang street. Jadi dari situ Oke. dia kenalin ke teman-temannya kalau misalkan buat join ke model ini. Jadi kayak kita manggil aja sih. Jadi sebagai informasi, kalau misalkan nih kalau untuk yang street, gue lagi butuh model yang keriting dong, keriting putih cowok. Terus orangnya kurus. Nanti sama dia kan dunianya kan permodelan street ya. Pasti banyak teman-temannya yang di sana. Pasti dia bakal nawarin ke temennya, nih temen gua Al lagi butuh model ini. Lu mau ikut gak? Gitu. Jadi lebih ke situ. Jadi nggak ada deal-dealan kayak gitu. Tapi niat ke depannya pengen lebih ke distandarisasi, lebih ke terstruktur. Tapi masih sama halnya kita lagi kuliah, kita terlalu sibuk dengan kuliah juga. Jadi banyak pikiran juga apa keputusan yang terpenting sekarang ini gitu. Paham. I see. Keren banget sih. Berarti awalnya dari 2 temen tadi ya, satu street, satu profesional, dan dari situ jadi meluas dan nanti tinggal dicari sesuai sama teman-teman mereka karena temennya pasti nggak 1-2 kan di dunia mereka ini. Iya dong. Karena kan dia juga bermainnya di ranah situ. Iya, pasti. Foto-foto tuh pasti nanti ada temennya 1, temennya 2, banyak gitu kan kenalannya. Paham. Oke, keren banget. Mungkin next slide kali ya, Liz. Oke. Kita kelamaan di sini ya. Keseruan kita. Pertama mulai bisnis tadi udah ya, berarti awal mulanya dari wifi dicabut. Wifi dicabut. Gimana Kak? Coba di next aja deh. Di next aja? Oke. Oh, kerupuk. Food and beverage. Ini pas SMA, sebelum itu semua. Sebelum wifi dicabut? Iya, sebelum wifi itu dicabut. Oke, gimana tuh ceritanya? Ya, pertama aku mulai jualan. Ya kita jangan bilang bisnis ya, tapi kalau ini lebih ke jualan ya. Itu dulu aku asrama. Ya kan, aku asrama dan kita itu kalau pulang sekolah kita itu antara jeda kita harus sholat, kita harus ngaji, dan selesai ngaji kita sholat isya, dan akhirnya setelah sholat isya kita santai. Karena ini lebih ke asrama bukan ke pesantren, karena kegiatannya lebih sedikit. Nah di jeda itu aku mikir kayak daripada aku main game atau nggak jelas muter-muteran asrama main sama anak-anak, lebih mikir lagi mending duitin aja gitu. Akhirnya aku mikir buat jualan kerupuk pada saat itu pas kelas 10 SMA, jualan kerupuk. Dan untuk kerupuknya itu per piece-nya itu lumayan loh, kayak per piece-nya itu 2.500, aku jualnya bisa 4.000, bisa 5.000, bisa hampir 2 kali lipat, lumayan. Lumayan banget. Dan itu tau gak sih kayak pengalaman aku pertama kali senang banget buat berbisnis atau jualan. Karena pernah gak sih kayak kalian ngerasa per hari itu bisa ngehasilin uang bersihnya itu bisa 250.000, 300.000 gitu. Yang mana waktu itu posisinya masih kelas 10 ya? Iya, kelas 10. Mantap banget sih. Belum, mungkin pernah cuman nggak yang dalam gabut jualan terus hasilnya lumayan banget gitu ya? Lumayan, itu untuk yang baiknya. Tapi nggak mungkin namanya juga bisnis, pasti ada turunnya. Ya kan, grafika bisnis tuh nggak ada tuh kayak naik. Ya naik gitu. Pasti ada ngerasa sepinya gitu. Karena kayak cuman dapat belasan ribu pada hari itu. Nggak nentu sih kita jualan itu. Benar, kita juga nggak bisa maksa untuk kejual kan. Dan yang mana posisinya waktu itu berarti market kamu tuh teman-teman kamu teman-teman di asrama ya berarti jatuhnya? Seluruh asrama, bukan teman aku tapi lebih ke seluruh asrama. Di asrama itu kan ada SMP. Keseluruhan ada SMA lagi. juga. Iya, jadi buat yang mau asrama pasti dia di asrama, ada juga yang PP. Jadi kita itu, aku kan sekolah di Al-Masum. Jadi di Al-Masum itu
untuk sekolah itu ada yang bisa pulang pergi, ada yang asrama. Jadi kebagi, tapi kita satu kelas kalau misalkan kita secara formal di sekolah. Tapi pas pulangnya ada yang pulang ke rumah, ada yang pulang ke asrama. Nah, di situ aku jadi anak asrama, ya di situ kayak ada anak SMP, ada anak SMA, ya lumayan gitu ya. Kelas Banyak kelas sih. 7, kelas 12 ada di sana semua. Paham. Oke, berarti awal mulainya di kelas 10 ini ya, dengan kerupuk yang menjadi rasa senang dapat uang bersihnya sehari lumayan banget ya. Dapat tadi 250. Nah, dari situ spark untuk berjualannya mulai nih, Lis. Keren banget. Gabut dulu gue Itu ngapain ya? tapi penasaran deh, kenapa kerupuk gitu? Kayak Oh, dari sekian banyak makan iya, dari kali ya. sekian banyak makanan gitu, kerupuk. Karena simpel sih, kayak aku cuman beli ya. Hah? Beli 2.500 di pasar Minggu pagi. Kan ada ya di Telkom juga. Oh ya, Nah, pasar biasanya Minggu. di Bandung itu ada kayak pasar-pasar yang cuman adanya itu Minggu pagi. Nah, di situ aku beli cobain sedikit, tapi lumayan ya, taunya keterusan gitu. Oke. I see. Mungkin aku next kali ya. Boleh. Kerupuk ini Setelah kerupuk awal mula dari semuanya ya. yang mana mulainya dari pasar itu, terus kayak keterusan dan lumayan banget. Oke, ini masuk ke otomotif ini tuh yang tadi diputar videonya kah, Al? Iya, itu yang diputar videonya. Oh, I see, otomotif. Background-nya nggak satu doang ya, banyak ya, luas. Ada makanan, sekarang ke otomotif. Ini otomotif kalau boleh tahu pas kamu kelas berapa, Al? Atau pas kuliah nih? Pokoknya kan karena aku asrama, pasti terbatas kan aku bisa jualan cuma bisa jualan itu. Tapi pas kita diliburkan, aku kan lulusan 2021. Nah, kalau untuk aku sendiri itu hampir setengahnya dirumahin. Mungkin beda sama kalian ya. Gimana tuh? Nah, karena setengahnya dirumahin, ya dari situ aku mulai kayak berpikir buat apa ya yang bisa jadi duit lagi gitu. Karena kan di rumah juga kan nggak dikasih jajan. Maksudnya biasanya kalau misalkan pas sekolah jajannya itu per bulan gitu ya. Tapi Benar. sekarang kayak butuhnya doang gitu. Benar. Kalau di rumah kita ngapain sih? Kamu di rumah doang, makan juga ada gitu ya? Iya Dikasih gitu. jajan. Kebayang. Itu berarti pas lagi di rumah ya? Pas lagi. Iya, pas lagi di rumah. Paham. Terus Berarti sekitar kelas 12 ya atau 11? 11 sampai 12. Oke, lama juga ya buat velg mobil ini. Dan servisnya ini mantep lah. Oke, dan masih silaturahmi kan ya tadi tuh, kalau misalkan ada ownernya manggil. Karena ownernya juga sekarang udah dapat info ya, dia tuh udah bikin bisnis baru di properti. Wah, mantep juga ya. Ya di situ kalian, saran aku nih ya, buat kalian yang coba buat ngerintis, manfaatin semua koneksi kalian karena kadang kedepannya kita nggak tahu mana yang nolong kita. Jadi ya sebisa mungkin buat ngejalin hubungan baik sama mereka. Paham. Kita ya we never know. Jadi silaturahmi janganlah diputus walaupun udah selesai kerja gitu ya. Iya. Keren. Sounds cool. Quotes of the day nih dari Al. Mungkin ada dokumentarinya, coba dilihat aja deh semua. Oh boleh. Oh, dokumen ya, bentar. Keluar dulu ya. Boleh. Nah. Udah kelihatan? Udah. Sebelahnya. Yang sebelahnya
Sebelahnya lagi kali tadi nih udah kan ya? Ini ya. Nah, iya itu. Oh, oke. Kita ada juga servis mobilnya, jadi nggak hanya velg. Iya, Hmm, lengkap ya. Aku lihat kursi ya, kursi mobil. Kursi Oh mobilnya iya, tadi itu tuh. ada custom juga, custom kursi Wih. mobil racing. Asik banget. Asik banget bisa custom, guys. Boleh. Aku next Itu pakai ya ini. Photoshop ya? Kalau nggak Iya, salah. makanya ada Photoshop. I see. Mantap banget sih. Ini kantornya ya berarti jatuhnya. Tempat. Iya, Ini apa nih Mejanya. Al, kalau boleh tahu? itu Kakas. ada rencana buat kedepannya lebih mendekati. Sekarang ada coba buat kerjasama ke salah satu mekanik khusus iPhone. Aku sebagai investornya coba buat inilah, karena kan aku udah aku ngerasa di sini bukan udah punya banyak pengalaman, tapi lebih ke aku udah sedikit punya beberapa pengalaman yang masih relevan untuk bisa pengalaman itu diaplikasiin ke salah satu sebuah usahaku yang mungkin ke depannya lebih serius gitu. Paham. Dan ini salah satunya. Berarti ini bisnis selanjutnya ya? Iya, bisnis selanjutnya. Oke, dalam bidang apa nih Al kalau boleh tahu tadi iPhone? Apa nih? Elektronik dong. Di bidang elektronik. Bidang elektronik. I see. Berarti ini Semangat Al. kayak Kita memperbaiki iPhone gitu ya? Iya, Kayak khusus iPhone. baterai health kayak gitu. Baterai health, kayak iCloud, apapun itu, kayak tahu nggak sih sekarang tuh udah ada namanya backdoor housing, yang dimana kalian punya HP itu, misalkan HP kalian XR tapi bisa dirubah backdoor belakangnya itu jadi kayak 14 Pro, 15 Pro. Oh iya. Enggak sih, aku baru dengar. Aku juga baru dengar sih. Oh. Iya. Nah, itu bisa di sini berarti ya. Ya, Oke, kita tunggu ya Al info selanjutnya. ya boleh. Mungkin Oke. aku perlu sih buat baterai health aku kalau mau servis ke Al. Iya, bisa Sebenarnya banget. udah bisa sih. Oh Aku iya. sebagai penangannya, jadi kayak ya udah sok mana sini, tapi kan kita belum punya ininya, tempatnya. Jadi untuk sekarang dia sebagai mekanik di tempat dia sendiri, di tempat tinggal. I see. Tapi belum sih, baterai health-nya masih belum ada peringatan servis. Buat teman-teman pasti nggak 1-2 nih yang butuh baterai iPhone ya, terkenal ya, sudah boleh banget nanti kontak sama Al. Oke, nextnya apa nih? Nextnya ada kerudung nih. Oh, retail kerudung. Ini kapan nih Al kalau boleh tahu? Itu pas gap year, aku kan gap year kan, aku lulusan 2021. Oh iya. Aku sempat gap year, di situ juga aku pernah ngebantuin salah satu teman aku. Teman aku itu orang tuanya punya pabrik di Cicalengka, pabrik kerudung. Terus kamu sebagai distributornya gitu? Enggak, lebih ke personal branding sama bikin toko online shopnya. Yang nge-settingin itu dong berarti ya? Ya, setting bajunya gimana, kayak ngefotonya gimana gitu. Wow. Keren sih. Iya, itu bakal long term banget ya. Apalagi sekarang Ada apa-apa serba online. Oh ya ada? Oh ya ada. Tapi ini ada di laptop, tapi kayaknya nggak usah deh. Karena kayak baju-baju doang sih. Oh, I see. Nanti bolehlah di akhir ad-nya kali ada Iya boleh. Aku belajar juga tahu kayak kerudung tuh ada kainnya itu apa aja, kayak apa nih? pasmina, kayak tahu nggak sih yang gerigi apa sih, kerudung yang gerigi gitu? Apa plisket atau yang apa nih? Yang dia tuh ada teksturnya yang kayak itu gini bukan berwarna. sih? Ini plisket nih. Ini kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan.
Oh iya tuh ada Kelihatan. Is Ini kayak apa? Kelihatan. Ini tahu nggak Al? Aku udah lama banget ya, tapi banyak Heeh. banget kayak nama-namanya itu loh, kayak Nah, bahannya juga. Aku juga sempet kayak ngalamin gimana aku bukan nge-personal branding doang atau coba buat ngebangun brand dia, karena kan dia unisex ya, kayak oh jadi bisa biar orang yang punya brand bisa beli di dia ya. Dia tuh sebagai distributor utama buat kayak beberapa brand-brand lain gitu. Jadi dia harganya murah banget. Oke. paham. Berarti kayak tangan Kayak pertamanya gitu ya? ya. Iya, tangan pertamanya kayak sayang aja, kayak dia ngasih harga murah. Aku masih ingat kayak kodi-kodian gitu loh. Ngomongnya tuh mereka kalau misalkan ini 1 kodi, 2 Oh, kodi. belanjanya banyak kan Banyak langsung ya, jumlah bulking banyak. Iya, gitu belanjanya. sekali beli itu kayak per kodian, dia bukan lusin lagi, kodian. Nah, udah beda level. Iya, tapi harganya lumayan loh, kayak bisa diuntungin itu. Nah, di situ kayak anaknya ya, dia sebagai anaknya, mending lu bikin brand sendiri, kan orang tua lu kan udah nyiapin ruang buat lu ada kesempatan ini kalau misalkan ini kayak sayang juga gitu. Ya udah ngebantuin buat ngedesain logonya, kayak aku ngebantuin desain logo juga gitu kan. Asik. Apa all Iya. rounder ya si Al ini, semuanya bisa. Nah, Mantep lah. yang kocaknya banget tau gak sih? Bayangin Apa? ya, aku tuh bukan orang yang cuman ngebantuin ininya doang, tapi kayak langsung ke bawahnya juga, kayak pembuatan kayaknya gimana, kayak aku nemenin teman aku disuruh buat ngambil barang, kayak bahannya banget itu kita kayak COD-an tau gak sih, kayak sama orang desa gitu. Oh iya. Bener-bener orang kampung ya, kayak orang kampung dari atas gunung gitu, bawa karung kayak kain-kain gitu. Dia ketemuan di jalanan tau nggak? Ngambilnya di jalanan, di Jalan Cicalengka kan pernah apal nggak sih kalian Cicalengka di mana? Enggak sih. Sorry Nggak banget. ya? Cicalengka Jadi itu ada perbatasan antara Cicalengka ke arah Garut. Jadi di situ kita ketemuannya, ya kan, ketemuannya. Dan dia itu naro barangnya itu dititipin sama orang, kayak orang yang suka nge-stay di situ kayak tukang parkir atau ada penjaga tahu Sumedang gitu. Ditaruh di situ, "Pak, ini untuk karungnya ada di titik ini ya." Itu udah kayak gitu loh. Dan aku ngambil kayak sama teman aku pakai mobil gitu ya. Bayangin nggak sih kayak kalian pakai mobil nih, mobilnya tuh bukan mobil kayak APV atau gimana, tapi Fortuner gitu. Bayangin ya kayak muter-muter, "Pak, yang nama mana ini." titiknya? Iya, kayak anjir kayak konyol banget tau gak sih pengalaman aku. Itu berapa kali tuh? Kayaknya nggak sekali 2 kali. Iya sering, kadang kita ditipin sama orang namanya udah ini, kadang juga ditinggalin, kadang juga ketemu sama orangnya gitu. Lucu Karena banget. orangnya bahannya beda-beda gitu loh. Nggak satu orang gitu, nggak mungkin kan kayak satu orang ngasih bahan segubrak jebret gitu. sebanyak-banyaknya gitu. Ya jadi kayak kita ngambil lagi kayak di sini satu, di situ satu, jadi kita kumpul. Paham. Dan aku juga pernah ngalamin kayak pas pembikinan kerudungnya itu kayak pakai mesin. Mesinnya itu bener-bener kayak mesin besar, kayak aku diajarin sama si mekanik mekanik mesin yang si pembuat kerudungnya, kan dia kan punya karyawan ya, si pembuat kerudungnya, dan itu tuh bener-bener kayak susah buat ngebikin yang rapih gitu. Karena ada kayak barang retur gitu tau gak sih, kayak barang nggak jadi. Iya, I see. Pasti ada ya. Dan tahu nggak sih, pas aku latihan tuh mungkin bisa beberapa lusin gagal gara-gara aku tau gak sih buat belajar kayak gitu. Oh my god, tapi jadi pengalaman lah ya. Iya. Itu lucu. Tapi kesetrum tahu, kayak mesin itu tuh mesin berat tuh ya pengalaman ya. Mesin besar tuh kalian mending jangan nyeker deh, karena mesin besar itu kadang ada tegangan listriknya. Aku pernah kesetrum gitu loh, walaupun itu ubin. Oh, wow, saking tegangannya tingginya, Lis. Besar ya. Iya. Wow, oke. Padahal ubin loh, bukan megang alat nih berarti itu. Bukan alatnya, ubinnya. Jadi nyambernya dari kaki sampai ke kepala. Tapi untungnya nggak pingsan gitu.
Keribu Apa nggak Al? sih? Maksudnya kayak rambutnya berdiri kayak di film-film gitu. Oh, segini. Enggak sih. Enggak gitu sih. Aduh. Tapi langsung lemes sih badan, kayak langsung kayak kekuras Linglung. energinya gitu. Pusing gitu. Kebayang sih. Lucu banget. Oke. Oke. Sampai turun ke lapangan loh, gengs. Pengalaman banget. Gak mungkin kelupa sih itu. Megang alat. Ngabisin berapa lusin? Mungkin bisa hampir 4-5 lusin kali ya. Gak apa. Disuruh Pengalaman, ganti Al guys. atau enggak? Enggak diganti. Waduh. Paling kurangin ini aja, kurangin gaji. Potong gaji. Potong gaji, guys. Tapi perharinya lumayan tau. Kayak gitu Oh tuh. iya? Iya, buat yang bikin-bikin kerudung gitu tuh perharinya lumayan. Dia sehari bisa ngumpulin 200, 100. Sih. Mungkin paling banyaknya kalau misalkan ya, jadi itu dia kerjanya ada yang kayak lembur gitu karena kebutuhan, kayak misalkan kayak dia, teman aku pernah cerita kalau misalkan kayak lagi hari raya besar tuh anjlok banget, kayak kebutuhan atau pemesannya lumayan banyak. Jadi buat yang lagi sebelum hari besar tuh mereka pasti pada lembur, dan lembur itu lumayan, kayak perharinya bisa paling besar bisa hampir 1 juta sehari. Wow, saking banyaknya ya. Hmm. Sehari. Wait, gue baru mikir Pieces itu. sehari. 1 juta pieces atau 1 juta per orang, karena kan dia ngebikin Rupiah, itu rupiah. terus. Paham. Karena emang lagi peaknya banyak gitu banget ya. berarti ya. Ya mungkin nanti aku bisa ngeliatin gitu kayak pabriknya gimana. Asik, boleh. Ntar Tapi boleh. nggak trauma kan Al buat coba turun lapangan lagi. Enggak ada dong. Ya, Ada sedikit sih, kayak kalau misalkan ngeliat mesin kayak gitu, kayak gue mending pakai sendal ya, kalau nggak pakai yang berkaret. Pakai kaos kaki mungkin Al. Kayaknya sama aja deh. Oh iya. Rasanya sama aja ya. Soalnya nginjak kerudung juga kadang suka ngerasa, kan kerudung itu ada yang jadi elap juga gitu kan. Karena saking banyak kain, ada yang cuma dijadiin buat ngelap gitu. Lah, kanan kiri kepake lah ya. Iya. Oke, mungkin bisa ya. Lucu sih. Lucu Boleh banget. aku next kali ya. Boleh. Aku mau ngecas dulu ya, guys. Ini ada wisata personal branding tuh. Gimana nih ceritanya Al? Ini kapan? Oke. Ini kapan? Wisata personal. Oh, personal branding untuk brand wisata gitu kah? Ya. Di hometown kamu? Enggak, ini teman juga. Oh, I see. Jadi teman itu orang tuanya punya wisata. Bisa langsung ini aja biar ada sedikit dokumentari, mungkin bisa ngeliat langsung ke Google gitu. Bisa boleh. List Google. Bentar. Search aja kali ya. Wisata punya teman SMA, teman kuliah? Teman SMA, teman kuliah juga sekarang. Oh, Apa nih? Search-nya apa nih? Kolam renang. Ya. RKT. Nah, itu ya, coba. Gempol. Lihat YouTube nih. Nggak ada ininya ya? Nggak ada, biasanya tuh di kanan itu ada ininya, apa, maps-nya gitu loh. Coba wisata wisata Kalendraman. RKT-nya dihapus ya dari RKT. Wisata Kalen pakai E. Raman. Ya, coba. Oh, karena aku nggak full screen kali. Bentar. Oh, ini ya. Cikampek. Tuh, coba deh kalian lihat. Itu nomor siapa?
Nomor Coba telepon. Alisa yang tahu itu nomor siapa, Alisa? Nomor, bentar, kita cek di HP. Aku nggak tahu. Oh iya, nomor kamu. Oh, dari apa sih? Nomor Al, iya. Oh my god. Oke. Di Cikampek. Karawang. Oh, Karawang. Oke, ini tuh lu datengin tempatnya langsung kah untuk apa personal brandingnya ini? Iya, langsung datengin mulai karena pas orang tuanya ngebikin itu langsung aku bantuin kayak buat Oh, personal brandingin si wisatanya itu. I see. Dari nol ya. Gila. Buat ininya kah ada apa IG-nya ada atau di Google? Facebook sih dia. Dia ada di Facebook. Oh, Facebook. I see. Iya. Paham. Lihat ininya juga di foto Google yang tadinya. Nah, Oh, si itu si fotos. Fotos yang tadi. Wait. Itu yang ada kolamnya dipencet aja. Si Oh, fotos. itu aku sendiri yang foto anjir itu. Oh. Aku bikin desainnya juga. Itu ada akunnya, yang akun pertama yang coba deh yang paling atas. Itu dari orang-orangnya, dari customer. Nah, yang kiri. Yang kiri? Nah, itu namanya aku coba buat kasih nama, karena kan namanya itu kayak berubah-berubah terus. Akhirnya aku coba buat minta sama orang tua teman aku buat namanya mau kayak gimana. Terus mau dibikinnya kayak apa. Aku bantuin dari kayak kolam renang, villa, pemancingan, terisa, ya udah aku ikutin aja gitu. Dan untuk desainnya sendiri aku bikin sendiri itu. Oh, itu logo. Iya, coba nggak bisa dilihat ya? Tahu. Bentar. Bisa kayaknya. Bisa kah? Nggak bisa tapi udah kelihatan sih kayak. Mungkin diginiin kali ya. Nah, iya. Iya. Itu tahu nggak sih kayak semalam jadi, tahu nggak? Aku ngambil dari beberapa source kayak coba buat semalam jadi. Dan itu bikinnya nggak ngasal. Jadi kayak aku minta rekomendasi, Ibu buat logonya itu mau dibikin apa aja dalamnya. Kan wisatanya itu di deket sawah ya. Jadi kayak coba tolong buat dikasih ada hijau-hijaunya. Ini ya, hijau-hijaunya. Hijau-hijau. Terus ini kolamnya ya, dan ini villanya mungkin. Renangnya. Sip, lengkap ya. Bermakna logonya tuh. Harus bermakna dong. Iya dong. Mantap. Oke. 2 tahun yang lalu berarti ini di 2022 kah? Berarti waktu kita masuk ya? Kayaknya sebelum masuk. Iya. Oh, sebelum Maret itu soalnya tadi kalau nggak salah. Masih, ya oke, sip lah. Oke, boleh. Banget sih. Mantap banget. Kalau kita kesana boleh nggak? Boleh. Nanti dikasih diskon. Asik banget pemandian. Diskon tuh, Ra. Kolam renang. Oke lah. Next kita ke sana, Lis. BTW aku juga ada rencana kayak bikin kafe gitu loh buat di sana. Di dekat kolam tadi kah? Iya, jadi kan kayak dia itu bukanya itu dari pagi sampai sore jam 5. Nah, aku ada rencana buat ini jadi kesempatan nih, jadi kesempatan buat aku ngasilin duit lagi. Aku rencana kayak buat bikin kafe yang kafenya itu bukanya dari sore sampai malam. Nuansanya lumayan kan, kayak ada kolam berenangnya, ada sawahnya langsung gitu. Enak sih. Paham. Iya. Aku suka soalnya ada di Telkom sini, tau gak sih kalian ada kafe yang sawah pemandangannya. Di mana ya? Arah ke gak tahu jalan lagi. Apa? Bento Coffee. Oh, Bento juga termasuk. Itu juga, ya itu enak banget. Pemandangannya tuh asri gitu, paham gak sih? Kan kalau kafe-kafe biasa di kota yang kayak depan tuh berarti motor, mobil gitu kan. Kalau pemandangannya sawah tuh kayak asri, paham gak sih guys? Kayak enak aja gitu. Mungkin next kita renang, Ra. Paginya sampai siangnya, terus sorenya ke kafenya kali ya. Boleh kayak gitu juga. Nginep juga nggak apa-apa sekalian, kan ada villanya. Oh iya, malamnya nginep di villa, besok baru pulang, Ra.
Bisa 2 hari semalam. Acara Bisa nih acara hima juga marketingnya. nggak apa-apa besoknya jadi Oh, full gitu. Acara gimana? Asik ya. Boleh, Dapat ntar tiket kita juga kan. kita kontak-kontakan aja lah ya, Boleh gampang. nih. Boleh. Marketingnya Jelas banget. Oke, boleh di next slide kali, Lis. oke. Personal branding bisa jasa, event produk. Ini beda sama event organizer nih Enggak, berarti. itu lebih ke event organizer. Oh, ini event organizer-nya yang tadi kah? Yang surprise biar kita yang handle. Ya. Oke, ini kejadian. Maksudnya timeline-nya berarti pas udah masuk kuliah kah? Ya, Oke, masuk kuliah. sudah masuk kuliah. Yang tapi ini lagi nggak fokus ke sini ya kan ya, kalau nggak salah tadi aku Enggak terlalu. nggak terlalu. Oke, mau di next slide aja atau gimana? Boleh sih. Balik. Oke. Oke. Apa yang dipelajari? Satu produk, 2 customer. Oke, boleh. Al, the stage is yours. Gimana nih? Ya, simpelnya 3 poin utama itu sih. Kalau kalian buat mulai bisnis, kenalin dulu produk kalian apa, customer kalian itu, customer segmennya kemana, dan cara marketing kalian itu bagaimana. Karena kan untuk marketing itu ada marketing funnel-nya. Oke, itu sesuai customer segmentation ya kah? Maksudnya? Produk itu bisa jadi service ya. Oh iya, bisa Jadi jasa, bisa barang. Jadi kalian kenalin dulu kalian itu kemana gitu. Mm-mm. Ini lebih ke ini aja sih. Nanti kan ada tipsnya ya. Aku jelasin fullnya di tips aja. Oke. Aku next aja kali ya. Boleh. Boleh. Oke. Tips mulai berbisnis. Oke. Boleh nih Al. Oke, boleh. Pertama bisa tanya dulu apa yang mau ditanyain. Thanks. Mungkin ini sih dari semua yang udah kamu jalanin, kegagalan terbesar kamu tuh apa sih? Penasaran nih, kayak yang tadi kan ceritanya seru, kayak jadi tertarik buat berbisnis. Tapi tadi kan kamu sempat mention buat berpikir kegagalan apa, dipikirin lagi. Nah, apa tuh kegagalan terbesar dari seorang Al? Oke, untuk cerita soal gagalnya itu pasti banyak banget. Tapi aku mungkin ada beberapa kasih tahu apa aja yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kalian ke depan untuk bisa mulai bisnis. Pertama itu kode etik sih, aturan kalian, legasinya kayak gimana. Kalian harus ngerti dulu sebelum memulai. Karena kadang bagi kita mungkin baik, tapi mungkin ada orang yang merasa itu tuh nggak baik buat orang itu dan mengganggu orang itu. Jadi kalian harus berpikir matang-matang. Mungkin ke depannya ini udah pasti aku nggak bakal ngerugiin orang lain. Karena itu benar-benar kalau misalkan orang yang udah nggak senang itu bisa dituntut buat ke hukum tahu. Oh iya. Ya aku udah pernah perkara kena hukum hampir lah. Oke. Gimana tuh ceritanya, Al? Boleh nggak sharing? Kalau untuk sharing, kayaknya kalau hukum kayaknya jangan deh. Iya, Karena nggak lumayan apa-apa rumit. kalau nggak. Nah, nggak apa-apa. Cuman jadi pelajaran buat kita, Lis. Kayak ya udah, kalau misalkan mau mulai sesuatu, tahu dulu lah ya sikonnya. Terus ada party mana aja yang ada di sana dan apakah kita membawa negatif ke mereka gitu ya. Karena jangan sampai ada negatif yang mana bisa mana merugikan kita juga karena merekanya nggak suka gitu. Oke, berarti dari sisi kode etik tadi ya, kayak yang disebut sebelumnya berarti. Itu mungkin kegagalan terbesarnya Al. Oke lah, buat teman-teman diingat ya guys, kita harus tahu sikon dan ya tadi pikirin semua party, jangan kita doang yang dipikirin gitu. Paham lah. Oke. Mungkin kalau aku mau nanya
tadi kan ada 3 poin tuh ya. Produk, customer, marketing. Yang dipikirin dulu sama seorang Al tuh dari produknya dulu atau dari diri kamu sukanya apa gitu. Diri kamu sukanya apa tuh maksudnya misalkan aku suka masak jadi lebih ke arah masak-masak atau suka jadi bartender atau lebih kayak customer mana sih yang mau aku layani misalkan kalau gym gitu kan gym kan biasanya spesifik ke orang yang healthy kalau misalkan ke pilates itu kan buat apa moms gitu-gitu kan ya apa maksudnya itu berarti kan customernya sesuai customernya atau gimana nih kalau dari Al mulai bisnis apa yang kamu lihat gitu. Oke, untuk mulai bisnis itu apa yang dilihat itu diri sendiri dulu. Apa kalian itu udah yakin kalau ini itu bisnis itu adalah jalan buat kalian? Karena untuk berbisnis itu enggak semua orang harus bisa berbisnis. Karena ada emang orang yang emang style dia ya sebagai seorang profesional gitu. Oke. Jadi pikir matang-matang dulu karena kan ini untuk bisnis sendiri bakal jangka panjang ya. Jadi lebih berpikir kayak dari sekarang buat ini benar-benar diri lu bukan sih? Benar-benar diri kalian bukan nggak sih? Oke. Paham. Kalau misalkan iya nih oke. Long term, gue mikir long term yang nggak mungkin seminggu 2 minggu udah penghasilan berjuta-juta nggak mungkin gitu kan. Long term berarti misalkan dalam span 1-2 tahun atau bisnis tuh berapa sih minimal 5 tahun ke depan gitu. Ini gue bakal ada stay di sini. Apa next step-nya tuh apa kalau dari Al? Untuk next step-nya produk atau udah fokus pada oke ini bakal gue jalanin. Oke ini style gue. Pilih lagi kalian mau di bidang apa karena untuk bisnis itu kalian harus tahu kalian lebih interestnya ke bidang apa karena untuk bisnis itu kan luas ya kayak ada F&B, ada otomotif, ada elektronik karena nggak semua orang bisnis player atau anak-anak bisnis itu nggak semuanya tuh bisa nyeklak sama semua sektor bidang. Oke. Karena syukurnya untuk aku sendiri aku lebih suka karena aku orangnya bukan kayak hobinya ke salah satu. Jadi hobi aku ya jualan. Oke. Berarti explore ya kalau Al sendiri nih. Kalau untuk aku explore. Jadi ada juga yang beberapa orang yang emang nyamannya dia itu emang harus nyamannya di satu. Jadi untuk kedua tentuin dulu apa bidang atau yang ingin kalian pilih dan itu masih relevan sama hobi atau kesukaan kalian. Biar nyambung gitu lah ya. Yep. Oke, mungkin dari Alice apa Alice? Next aja sih tadi kan 3 ya, satu lagi tuh belum tuh. Buat next step yang ketiga. Yang ketiga berarti. Untuk yang ketiganya apa? Bagian marketing, yes. Marketing berarti kan udah tahu nih misalkan aku tertariknya kerudung misalkan tadi jualan kerudung. Oke, aku mau retail kalau nggak kerudung atau nggak clothing untuk woman gitu. Apa hijab friendly clothing gitu. Itu gimana tuh next step-nya marketing? Gak mungkin kita punya toko terus duduk dan berharap semua orang datang ke toko kita gitu kan. Berarti harus marketingnya nih sekarang. Yap, karena untuk seorang marketing, pedagang sama bisnis itu sama ya. Tapi cuman beda caranya. Oke. Kalau untuk yang seorang bisnis, biasanya kan kalau untuk pedagang ya udah kayak dia jualan, ya kan. Tapi dia nggak berpikir kayak bagaimana sebuah bisnis dia itu harus berjalan otomatis tanpa ada dia. Oke. Nah, kalau untuk seorang bisnis itu tuh dia fokusnya bukan kayak oke gue jualan. Enggak, kalau untuk seorang bisnis itu dia bakal berpikir ini ke depannya worth it gak sih untuk di zaman sekarang? Banyak gak sih kebutuhannya dan bisa nggak ya
bisnis ini tuh berjalan tersistem, berjalan sendiri tanpa ada guanya Oke. gitu. Berarti di situ lo harus ada kita harus ada strukturnya gitu ya. Ya harus terstruktur, harus diperinciin, harus di planning semuanya. Oke, Kayak apa sih marketing namanya? planner. SOP gitu kah? Beda lagi. SOP itu sebuah aturan atau sistem yang kalau misalkan kalian itu punya karyawan dan itu salah satu sistem yang ngebikin autopilot itu berjalan, SOP Oke, itu. paham. Karena aku juga bukan seorang bisnis juga ya, aku juga pernah ngerasain banyak sekali kayak kerja juga. Hmm. Aku kuliah juga bisa part time gitu. Oh ya, part time. Berarti Iya. ya semuanya dicobain ya, Al. Karena ya harus dong kayak pengalaman, sebanyak pengalaman harus diambil gitu. Benar. Nanti biar kita tahu kita maunya kemana, ya harus dicoba. Kalau nggak dicoba gimana taunya gitu ya. Ya selama aku pengalaman ya untuk bekerja di orang. Untuk bekerja di orang itu kita harus ngikutin sistemnya. Sistem itu yang disebut SOP. SOP itu yang ngebuat bisnis si owner itu berjalan secara baik. Oke. Nah, untuk kalian yang buat mulai bisnis, kalian juga harus pikirin matang-matang soal SOP itu, kayak standarnya kayak gimana. Ini bukan perihal untuk ngatur orang yang kalian punya, tapi juga standar produk kalian punya, kayak resepnya, mutunya. Karena aku coffee shop juga, aku kopi itu tuh ada SOP-nya, ada resepnya yang aku masih simpen. Gitu sih untuk SOP. Oke, ya sampai. Kalau Mantap soal banget ya. Ya. Untuk soal apa, Mak? Tadi untuk Rara sendiri kan tadi nanyain soal SOP ya. Ya, itu udah sedikit aku jelasin apa itu dari SOP sendiri kan. Paham. Udah paham sih sekarang, kebayang SOP-nya itu apa. SOP itu apa gitu kan. Yap. Oke. Dari coffee Lebih ke shop gini, disimpan. misalkan Rara, Alisa itu kerja di salah satu perusahaan, misalkan perusahaan Telkom. Yes. Perusahaan Telkom sendiri itu pasti punya SOP, kayak dari jadwal kalian itu kerja jam berapa, terus kalian itu kerjanya di bidang atau di divisi apa, itu tuh salah satu SOP juga. Berarti beneran menyeluruh lah ya. Iya, pasti semua perusahaan besar punya SOP-nya. aturan atau SOP-nya sendiri-sendiri. Oke. Paham. Oke lah kalau gitu. Mantap banget sih. Dari Al nih, tips buat memulai bisnis buat pendengar dan penonton. Ya last tip lah. Final tip kali ya. Kayak tips yang Al banget lah. Kata-kata Al. Gitu. Gimana tuh? Oke, untuk tips mulainya bisnis ya. Pertama, kalian harus tanya sama diri kalian sendiri. Tanya sama diri kalian, ini benarkah jalan yang emang kalian mau? Sesimpel itu aja sih. Dan apa tujuannya? Oke. Tujuannya mau Yang apa? pasti tujuannya harus positif, karena ada juga yang tujuannya negatif gitu. Benar. Positif lah harus. Ya. Oke. Kayak misalkan Pablo Escobar gitu ya. Oke. Tujuannya kita harus tahu dan positif pastinya. Oke. Paling itukah berarti? Kita harus tahu guys apa yang kita mau dan tujuannya apa. Karena kalau nggak ada tujuan nanti kita ngambang-ngambang ngikutin alur danau yang nggak tahu ujungnya kemana gitu kan. Alur sungai, yang ngalir kan sungai. Oke lah kalau begitu. Sebelum kita tutup kali ya, boleh final word dari Al? Boleh? Final Kata-kata maksudnya. Ya, final kata-kata untuk
penutup kita hari ini kali ya, Lis. Sebelum penutup aku mau nanya dong, Oh, berarti boleh. buat saat ini Al lagi nekunin bisnis apa aja tuh yang sedang berjalan saat ini? Untuk saat ini aku lagi untuk belajar pengalaman di salah satu perusahaan yang mungkin itu bakal jadi bekal banget buat aku buat ngebikin usaha itu terstruktur. Oke. Paham. I see. Membekali Dan buat diri ya. nextnya yang iPhone itu ya. Yap, sama ngumpulin modal juga. Oke. Oke lah kalau begitu. Tadi berarti yang masuk Lis ke final word dari Al kali ya, Lis. Boleh. Sok Al. Kata-kata ya. Katanya lumayan panjang. Jalanin aja. Lama pasti prosesnya. Al nge-lag ya. Kayaknya nge-lag nih Al. Wait. Enggak semua indikator itu. Gimana Al? Tadi nge-lag? Boleh Maaf. diulang? Boleh diulang sekali aja, tadi nge-lag di kita. Berproses aja dulu. Paham. Masih panjang banget prosesnya. Hadapin semua rintangan-rintangan. Itu bakal jadi bekal kalian buat ngegapai kesuksesan kalian sendiri. Oke. Dalam ya, Dalam banget. walaupun singkat. Bakal jadi bekal buat kita. Makasih banyak Al buat datang ke acara kita hari ini ya, Lis. Udah mau nyempetin waktu di kesibukan kamu. Mantap banget. Oke, sip. Makasih Al. Sebelum Mungkin itu dokumen kita dulu. Benar. Dokumen dulu kita. Oke. Makasih Devin, makasih banget Al udah datang dan repot-repot nih ngasih tips. Semoga buat penonton sekalian bisa ngambil pelajaran dari Al dan sukses buat bisnisnya. Sukses selalu Al. Semangat. Ditunggu. Maaf, kayaknya masih di mute deh Al. Terima kasih juga buat Alisa, buat Rara, buat Gavin juga udah ngundang aku dari di tengah kesibukan aku cari perjalanan aku buat bisa jadi sukses. Kita yang berterima kasih kembali ya, Lis. Oke, sip kalau gitu. Bye-bye. Makasih, Al. Tutup.